Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibtu Rudiana, ayah kandung dari almarhum Muhammad Rizky Rudiana. Bersama ini saya sampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh warga negara Indonesia atas ketidakmunculan saya selama ini di media. Tentunya karena saya adalah seorang anggota kepolisian yang masih aktif, yang mana dibatasi dengan aturan-aturan yang berlaku serta kode etik kepolisian. Ini menjadi fenomena baru yang tentunya membuat Polri harus bisa beradaptasi dengan cepat terkait dengan beberapa pertanyaan kasus yang ada yang saat ini sedang berjalan. Tentunya Polri menindaklanjuti beberapa ditujukan kepada Pak Kapolri untuk ini, karena kemarin kan Pak Rudiana sudah resmi dilaporkan nih. Kemudian juga saksi Dedek muncul. Nah, ini terkait dengan jabatannya Pak Rudiana kan masih aktif sebagai Kapolsek kan. Artinya kami minta supaya jabatan Kapolsek dicopot, dinonaktifkan, sama seperti Pak Ferdi Sambo duluan begitu kan. Begitu dia jadi terlapor untuk mencegah, ya dia kan bisa memberikan perintah. Sekarang ini posisinya sebagai Kapolsek, masih bisa memberikan perintah, ya. Ada kemungkinan juga dia memiliki senjata kan. Artinya dengan situasi dan kondisi seperti ini, ya kita minta kepada Pak Kapolri yang pertama untuk mencopot jabatannya sebagai Kapolsek. Yang kedua, kalau dia punya senjata, ya mohon ditarik. Nah, karena kan situasinya sekarang sudah tidak ya bisa dikatakan sudah tidak kondusif gitu kan. Jadi ini permintaan kami sudah ya. Mengambil langkah sendiri. Waktu itu dia berpangkat Ajun Inspektur 2. Ajun Inspektur 2 kalau di Pulau Jawa tidak ada yang menjabat sebagai penyidik, tapi penyidik pembantu. Ya, kalau penyidik pembantu kan harus bergerak atas nama penyidik. Ya kan, di Polres juga sudah ada Kasat Serse, ada Wakapolres, ada Kapolres. Ya sebetulnya ini Rudiana ini siapa nih? Propam mungkin segera turun untuk bisa mengungkap, sampaikan kepada publik saja gitu. Jadi sering saya katakan, kalau pohon yang besar polisi ini sudah bagus, sudah bisa mengayomi, melindungi, melayani masyarakat, ya kan, melihara kamtimas yang ada. Kalau ada benalu satu yang rusak, potong aja benalunya, dibuang kan nggak ada masalah, itu aja. Setelah itu barulah saya ceritakan, dan itu adalah Rudiana menceritakan sebagai seorang manusia biasa, bukan sebagai polisi. Jadi tolong ini juga dimaknai bahwa dia juga punya hak untuk bisa menuntut keadilan atas kematian anaknya. Ya, nah, saya kira itulah yang mungkin perlu menjawab kenapa selama ini Rudiana seolah-olah melarikan diri atau seolah-olah mana mungkin dia lari lah, nama dia polisi aktif ya. Bisa-bisa dipecat ya kan. Jadi dia tuh selama ini menurut Rudiana, dia melihat TV itu dia sedih. Sedih ya dia. Saya berkali-kali menangis, Pak. Demi Tuhan dia ngomong gitu. Kenapa saya diperlakukan tidak adil? Oke. Padahal saya kehilangan anak saya, katanya. Anak kandung siapa orang yang mau anaknya meninggal ya? Tentunya dia ingin mendapat keadilan, dia ingin mendapatkan kepastian hukum. Dan dia juga kan nggak kenal dengan 7 orang atau 8 orang terpidana, nggak kenal. Memang menyarankan ya, saya menyarankan undang-undang itu dirubah. Kalau seandainya salah tangkap, kita nggak perlu minta. Jadi begini loh. Ini kan akibatnya karena dendanya nggak ada, akhirnya pihak kepolisian suka-sukanya dia nangkep orang kan. Coba kalau seandainya kalau saat tangkap dia bayar 10 miliar, biar dia nggak sembarangan nangkep orang. Kan nasib orang seperti sekarang nih, Peggy ditangkap, masuk penjara 49 hari. Nanti begitu dia menang di pengadilan, terus dia mau gugat lagi. Kalau dibayar, prosesnya lama kan. Akhirnya apa? Nanti dia nangkep orang lagi, suka-sukanya aja. Harusnya kalau seandainya bisa dibuktikan dia saat tangkap dan digugat ke peradilan, langsung ditentukan di situ, bayar 10 miliar. Jadi biar hati-hati. Ya kalau nggak dipotong tuh gaji-gaji dia sampai seumur hidup gitu kan, biar ini ada kehati-hatian, jangan sembarangan menentukan nasib orang. Ya, orang punya masa depan, ya kan? Coba kalau seandainya 8 tahun loh teman-teman yang lain tuh di penjara, apa nggak babak belur tuh? Kalau saya punya coba kalau saya punya jodoh seperti dia, diambil orang jodoh saya kan. Berarti nggak ada peraturannya, Bang? Nggak ada peraturan, belum ada peraturan? Belum ada peraturan, jadi harus memang boleh ganti rugi, tapi harus diajukan gugatan kembali. Saya juga nggak tahu kemarin tuh kenapa tidak dimasukkan langsung, atau umpamanya
Hakim Eman Sulaiman harusnya ketok aja langsung suruh bayar berapa gitu kan. Jadi biar Egi juga nggak perlu buat-buat lagi kan. Kalau buat-buat lagi, kalau negara ini mau bayar kan, kalau nggak mau bayar dia pusing juga. Belum terungkapnya dalang dibalik tewasnya Vina dan Eki membuat kasus tersebut seperti bola liar, di mana setiap orang ingin mengungkapnya. Tidak itu saja, berbagai opini berkelindan di benak publik. Misalnya, muncul dugaan baru yang dilayangkan Ketua Relawan Sahabat Kapolri, Herwanto Nurmansyah, yang menuding jika Eki, anak Ibu Rudiana, belum meninggal dunia. Sontak saja, tudingan Herwanto meskipun baru dugaan menuai beragam komentar. Karena tudingan itulah, Ibtu Rudiana kembali buka suara lewat sebuah video permintaan maaf. Dan pesan apa yang ingin disampaikan Ibtu Rudiana dengan banyaknya tudingan yang dialamatkan pada dirinya? Saya Ibtu Rudiana, ayah kandung dari almarhum Muhammad Rizki Rudiana. Bersama ini saya sampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh warga negara Indonesia atas ketidakmunculan saya selama ini di media. Tentunya karena saya adalah seorang anggota kepolisian yang masih aktif, yang mana dibatasi dengan aturan-aturan yang berlaku serta kode etik kepolisian. Kenapa Pak Rudiana tidak mau muncul? Berarti kan ada sesuatu. Ada sesuatu ini apa? Nah, dalam kesempatan yang lalu kan saya sudah mengatakan, saya boleh dong menduga. Yang berduga jangan-jangan ya, dugaan saya ini Pak Rudiana ini jangan-jangan dia pelakunya. Jangan asal ngomong aja kamu. Sekarang dia muncul aja enggak. Nah, Pak Susno sekarang minta muncul dong. Ya, kita juga pengen dia muncul dong, ayo. Nah, sekarang makin lama makin hilang. Semakin orang curiga, ya kan? Kenapa Pak Rudiana ini nggak muncul? Berarti ada permasalahan di dirinya nih. Berat, saya yakin Pak Rudiana berat untuk muncul. Cuman kalau menurut saya udahlah, Pak Rudiana tidak ada pilihan lain kecuali hadapi saja. Ya. Kalau memang itu yang meninggal Eki, dia adalah ayah korban. Tunjukkanlah, bersikaplah seperti ayah korban. Kalau sekarang kan dia, kalau menurut saya ini mohon maaf, sikap dan perbuatan dia tidak menunjukkan bahwa dia ini ayah korban. Itu kendalanya tadi. Tidak bang, dari pengacara yang kelima terdakwa sekarang ini kan sudah dilaporkan itu, setahu saya. Rudiananya juga sudah dilaporkan, Pak Pasrinnya juga sudah dilaporkan sama anaknya, AF-nya juga. Nah yang kemarin kan si Dede kan juga baru muncul kan di channelnya KDM ya, Kang Deddy Mulyadi itu kan, di pengakuannya itu kan. Nah tapi sampai saat sekarang kan memang belum ada pemeriksaan sama sekali kalau sepengetahuan saya ya. Jadi minimal betul banget nih. Betul. Tapi dalam keterangan pengacaranya si Rudiana, polisi bisa menerima laporan atas keberatan Rudiana, itu Rudiana. Tapi kan polisi bisa mempertimbangkan dan mempelajari laporan tersebut, dilanjutkan atau tidak. Nah di situnya Bang Adi. Iya Bang Sukaman, betul. Jadi ya intinya nanti ya paling tidak kita tunggu inilah kan, berarti dari hasil pengadilan yang untuk PK yang ke-5 atau 4 itu saya lupa. Sakat tatal dulu ya. Yang udah masuk ya tanggal 24 kan katanya kan sidangnya kan. Iya bro. Mungkin itu dulu. Tapi kalau untuk yang ke-5 ini ya memang judulnya memang betul ini Bang Wahyu, biang kerok. Jadi yang 5 ini ya. Ini biang kerok ini. Mereka ini satu Indonesia. Jadi kayak Bang Andi, waduh, lentera kecil. Gimana nih lentera kecil? Kita tanggapi yang 5 orang ini. Ya. Ini tanggapi yang 5 ini hilangnya. Ini yang 5 biang kerok ini gimana, Bang lentera kecil? Iya begini tanggapannya dulu.
begini rekan-rekan, saat ini kelima orang-orang tersebut itu kan menjadi sorotan, menjadi biang dalam sebuah berjalannya kasus ini. Tentunya di sini ada statement, ada peran utama ataupun ada sutradara. Siapakah mereka yang berperan menjadi sutradara? Tentunya yang kita sudah tahu semua. Dan siapakah yang menjadi statement di sini? Tentunya kita sudah bisa meraba seperti itu. Dan siapakah yang menjadi peran utama di sini? Tentunya kita sudah bisa paham. Dan yang perlu saya jelaskan di sini, kelima orang tersebut tentunya saat ini sedang mengalami sebuah ketidaknyamanan hari-harinya dan kegelisahan. Itu yang mereka rasakan. Serta di sini ada ketakutan yang selalu menghantui hari-harinya. Nah, ini akan menjadi sebuah hari-hari buruk bagi mereka. Tentunya para kelima orang ini harus segera dimintai keterangan dan diadili seperti itu. Karena ini sudah merupakan petunjuk yang sangat jelas. Seperti itu rekan-rekan. Setuju Bang Lentera. Cakep statement Anda hari ini. Setuju. Oke, sekarang saya kasih kesempatan sama Bang Andi lagi biar agak seru lagi. Monggo sebelum Bang Apel sabar dulu ya Bang Apel. Monggo Bang Andi, silakan. Ya, itu betul sekali untuk Bang Lentera itu minimal itu kan ya betul. Jadi sebenarnya kasus ini itu kan simpel ya Bang ya. Ya pertanyaannya itu dulu, ada tidak pembunuhan? Apakah ini betul pembunuhan dan pemerkosaan atau hanya kecelakaan tunggal? Itu pertanyaan penting juga itu. Oke, saya tanggapi Bang. Saya yang nanggapin ya, sabar yang lain nanggapin. Apakah ada pembunuhan atau kecelakaan? Pertanyaan bagus, saya akan jawab. Sekarang seandainya itu dilarikan kecelakaan, ini ada yang terpidana saat ini 8 orang dan sudah ingkrah. Itu jadi kalau ada yang membunuh, kebetulan ini bebas nanti PK, kebetulan tidak bersalah. Nah, karena ada laporan pembunuhan, yang bunuh siapa? Itu dia. Yang lapor siapa? Yang lapor otomatis kan Ibtu Rudiana sebagai orang tua korban. Dan dari kesaksian si Aep. Nah, apabila memang tidak ada pembunuhan, otomatis itu kecelakaan. Ya, 5 orang ini yang harus menggantikan 8 orang tadi yang di penjara. Kan itu intinya. Untuk pertanggungjawaban kesaksian palsu tadi. Iya benar. Nah itu Andi. Nah itu. Seperti itu. Jadi saat ini karena ada korban kematian Vina, dan itu ada yang terpidana, terkecuali tidak ada yang terpidana, itu bisa dilarikan ke kecelakaan. Oke, bisa dilarikan kecelakaan, tetapi harus bertanggung jawab nih biang kerok ini.